warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini saya ingin berbagi apresiasi terhadap sebuah karya sastra yang ada di Indonesia yang mungkin cukup populer, yaitu adalah novel Bumi, karya Terelie. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah membacanya. Jadi novel ini termasuk ke dalam genre fiksi fantasi, di mana itu sebuah petualangan dan menjadi bagian pertama dari serial dunia paralel yang berlanjut ke novel-novel yang seperti Bulan, Matahari, dan seterusnya. Tapi hari ini saya akan fokus membahas sebuah novel pertamanya saja, yaitu novel Bumi. Nah, yang menarik dari novel ini adalah bagaimana Terelie bisa membangun sebuah dunia yang sangat berbeda dari dunia nyata kita, tetapi bisa membuat kita sebagai pembaca merasa dekat dengan tokoh-tokoh di dalam cerita ini. Secara intrinsik atau dalam sebuah cerita itu sendiri kita bisa melihat beberapa elemen penting. Yang pertama adalah tema. Novel ini mengangkat tema tentang perjuangan, tanggung jawab, dan menemukan jati diri. Tokoh-tokohnya yang khususnya yaitu Raib berangkat dari kehidupan biasanya sebagai seorang remaja, lalu secara perlahan ia menemukan bahwa dirinya menyimpan kekuatan yang besar yang secara tidak ia duga-duga sebelumnya. Dari situ muncul berbagai konflik dan tantangan yang harus ia hadapi. Selanjutnya dari segi tokoh dan penokohannya, kita di sini punya 3 tokoh utama, yaitu adalah Raib, Sally, dan Ali. Adalah tokoh utama dalam novel Bumi. Ia cenderung tenang. Kalau Raib, ia cenderung tenang, banyak berpikir dan kadang terlihat dewasa dalam mengambil keputusan. Lalu ada Sally yang lebih ceria, ekspresif, dan sedikit emosional. Tapi justru itulah yang membuat kelompok mereka seimbang. Dan terakhir adalah Ali yang jadi semacam sebagai otak tim, karena ia sangat jenius, kreatif, dan selalu punya ide. Jadi di dalam novel ini alurnya yaitu maju, mengikuti perjalanan Raib dari kehidupan biasa di dunia nyata menuju dunia paralel yang penuh tantangan. Proses transisinya terasa alami, meskipun terkadang-kadang ada penjelasan yang memerlukan konsentrasi lebih. Ketenangan cerita dijaga dengan baik sehingga pembaca merasa tertarik untuk melanjutkan membaca novel ini. Selanjutnya yaitu latar cerita. Jadi latar cerita bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia paralel yang penuh dengan klan-klan seperti klan Bulan, klan Matahari, seperti klan yang memiliki budaya dan kekuatannya masing-masing, memberikan kedalaman pada dunia yang diciptakan oleh Terelie. Hal ini memperkaya imajinasi pembaca dan memberikan sensasi berbeda dari dunia yang biasa. Baik. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Raib sebagai narator. Dengan cara ini pembaca merasakan langsung apa yang dirasakan Raib, mulai dari kebingungan hingga rasa tanggung jawab yang mendalam atas kekuatan yang mereka miliki. Gaya bahasa yang digunakan novel ini
novel Terelie ini, Bumi, sangat mudah dipahami dan mengalir, meski membawa tema besar tentang dunia paralel dan kekuatan super. Bahasanya tetap ringan dan bisa dinikmati oleh pembaca dari kalangan usia remaja. Jadi tadi sudah membahas tentang intrinsik, kemudian ini saya akan membahas unsur ekstrinsiknya. Terelie di sini adalah seorang penulis. Ini latar belakangnya, guys. Jadi Terelie adalah seorang penulis yang sudah sangat berpengalaman dengan berbagai karya yang mencakup genre. Jadi dimulai dari genre cinta hingga pertualangan. Dengan gaya penulisannya khas, ia mampu membawakan pembaca di dunia baru yang fantasi namun tetap terasa dengan kehidupan nyatanya. Jadi nilai sosial yang terdapat dalam buku novel ini yaitu Bumi. Novel ini menyampaikan pesan tentang pentingnya persahabatan, kerjasama, dan keberanian tokoh-tokohnya yang saling mendukung satu sama lain, dan ini menjadi pelajaran penting untuk para pembaca yang sedang membangun identitas mereka. Nah, selanjutnya nilai budaya dari novel ini yaitu meskipun latarnya fiktif, kita dapat menemukan refleksi dari nilai sosial dan dari dunia paralel yang dibangun oleh Terelie ini. Misalnya adanya hierarki sosial dan konflik antara klan-klan yang bisa dihubungkan dengan kondisi sosial dan di dunia nyata. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan, mungkin setiap karya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan novel Bumi, kelebihannya menurut saya kreativitas dalam membangun dunia paralel tentunya yang diciptakan oleh Terelie terasa hidup dan terstruktur. Nah, kata-katanya sebagai pembaca tidak hanya dibawa jalan-jalan, tetapi juga diajak memahami sistem dan nilai-nilai dalam cerita ini. Kelebihan lainnya yaitu tentu saja pada penggambaran tokohnya yang sangat kuat, serta pesan moral yang tidak menggurui, tetapi disampaikan secara alami lewat dialog dan tokoh-tokohnya. Namun mungkin ada sedikit kekurangannya, terletak pada bagian awal ceritanya yang bagi sebagian pembaca terasa agak rumit. Penjelasannya mengenai dunia paralel dan sistem kekuatan kadang agak rumit sehingga butuh konsentrasi lebih agar tidak bingung untuk membaca buku novel ini. Tapi setelah melewati bagian awal ini, ceritanya jadi sangat seru dan menegangkan. Jadi pesan moral dari novel ini, apa yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari novel ini, saya melihat bahwa pesan utamanya adalah tentang mengendalikan kekuatan, bahwa sekuat apapun jika diiringi dengan niat baik dan tanggung jawab, maka kekuatan itu bisa berubah menjadi bencana. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang artinya kerjasama, pentingnya sahabat yang saling mendukung satu sama lain, dan keberanian yang menghadapi kenyataan. Meskipun kenyataan itu sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Akhir kata, saya sangat merekomendasikan buku novel ini untuk siapa saja yang ingin membacanya. Kisah fantasi yang tidak
tidak hanya seru, tetapi juga syarat makna. Saya yakin setelah membaca novel ini kita tidak akan tidak hanya merasa terhibur, tetapi juga mendapatkan inspirasi dalam perjalanan hidup. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Yang saya katakan, yang saya apresiasi tentang novel ini, semoga bisa memberikan gambaran dan mungkin termotivasi teman-teman untuk membacanya lebih banyak karya sastra Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.